lagi bersama-sama katakan tak terbatas kuasamu. Tak terbatas kuasamu. Yes. Tak terduga caramu. Glory. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Yang tidak dengan imanmu. Tak terbatas kasih-Mu Yesus. Tak terduga jalan-Mu Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi bersama-sama kata kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami ada di tempat ini semua karena Tuhan. Kami percaya setiap kami terbatas, namun kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Setiap langkah yang kami pikirkan mungkin terbatas dalam pemikiran kami. Namun firman-Mu berkata, hendaklah engkau menaruh pikiran dan perasaan di dalam Yesus. Supaya apa yang dalam kami taruh dalam Yesus. Bukan apa yang di luar kami taruh dalam Yesus. Supaya apa yang menjadi kekuatan kami adalah kekuatan Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kami, semua kami lepaskan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada kekuatan. Cukuplah kasih karunia Tuhan bagi setiap kami. Karena dalam kelemahan kami Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menjadi sempurna. Dan kami percaya ketika firman-Mu dibentangkan pada malam hari ini, firman-Mu akan menguatkan setiap kami, menegur setiap kami. Dan hamba berdoa supaya setiap kami pada malam hari disegarkan oleh firman-Mu. Buka setiap pandangan kami Tuhan, setiap subung-subung rohani Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami meresponi firman-Mu dengan tepat dan benar pada malam hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan, kami merendahkan diri. Segala kuasa yang tidak berkenan di tempat ini, yang mengacaukan hati kami, membuat kami gelisah, membuat kami tidak bisa memandang Yesus, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pengharapan, firman-Mu adalah kekuatan, Engkau adalah kota benteng kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berbicara dengan keras dan lantang dalam setiap pribadi kami. Karena kami mau mendengar dengan jelas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersabdalah saja Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar teman-teman semua? Shalom. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dulu. Baru kita lihat judulnya. Matius 24 ayat yang ke-6. Matius 24 ayat yang ke-6. Matius 24 ayat yang ke-6. Kita bisa baca bersama-sama, bisa ditampilkan. Oke, saya bacakan. Kamu akan mendengar deru perang. Oke, kata deru perang digaris bawahi. Terus, atau kabar-kabar tentang perang. Oke, berarti ada kabar, ada deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Oke, namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Sebab semuanya itu harus terjadi tetapi itu belum kesudahannya. Kalau saudara perhatikan ayatnya tetap ditampilkan. Berarti kegelisahan seseorang itu muncul akibat sesuatu. Kegelisahan muncul akibat sebuah produk apa yang didengar. Di sini dikatakan kamu akan mendengar saudara tentang deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Berarti mau ada peperangan atau cuma deruan tentang peperangan itu bisa membuat kita gelisah. Karena kegelisahan adalah produk dan hasil daripada apa yang kita dengarkan. Oke, coba bisa ditampilkan bahasa Inggrisnya supaya bisa lebih jelas. Dan saya akan jelaskan pelan-pelan kepada Bapak Ibu pada malam hari ini. And ye shall hear of wars.
Berarti engkau akan mendengar tentang perang. Oke? And rumors of wars. Perhatikan baik-baik. Berarti ada dua kata yang berbeda. Yang pertama bicara perang atau deru perang. Yang kedua bicara tentang kabar-kabar tentang perang. Namun hari ini sering kali kita lebih fokus tentang kabar-kabar tentang perang. Kalau kabar-kabar tentang perang, apakah peperangannya sudah terjadi? Belum tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena masih rumor. Namun yang terjadi hari ini kita gelisah kepada sesuatu yang kita dengarkan belum terjadi. Kekhawatiran kita dengarkan karena itu belum terjadi. Makanya hari ini setiap orang punya peperangannya masing-masing. Amin. Peperangan setiap orang tidak pernah bisa dibandingkan satu dengan yang lain. Namun yang sering terjadi kita fokus dengan peperangan orang lain. Kita lupa dengan peperangan kita. Coba katakan kiri kananmu, fokus dengan peperanganmu. Jangan fokus dengan urusan orang lain. Haleluya. Amin. Peperangan kita yang kita harus fokus. Kalau kita cuma fokus tentang kabar tentang orang lain, kita lupa. Memang mungkin dunia sedang bergejolak dengan perang. Namun ada peperangan yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Karakter kita, kehidupan kita, masa lalu kita, kebiasaan kita, keluarga kita. Itu yang kita bereskan. Jangan kita fokus dengan masalah hidup orang lain. Pada malam hari ini izinkan saya membagikan sebuah tema yang bicara the tree of life. Atau pohon kehidupan. Saya minta fokus saudara selama 20-30 menit ke depan. Karena apa yang di awal akan membuat sebuah pengertian baru di akhir khotbah nanti. Karena saya percaya bahwa firman itu konsisten Bapak Ibu. Kejadian, Injil sampai Wahyu akhir zaman itu konsisten. Kalau ada orang membawakan firman dan tidak konsisten, jangan-jangan adalah kepentingan pribadinya. Karena firman Tuhan berkata apa? Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap sama. Tuhan kita, sang firman adalah Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Dia yang menutup zaman tersebut. Berarti firman itu adalah permulaan dari hidup seseorang dan akhir daripada segalanya. Begitu juga saudara dan saya punya Tuhan. Tuhan saudara yang saudara dan saya percaya dan kita imani Tuhan yang merancang segala sesuatu. Dia bukan cuma sang perancang, namun dia juga sang creator. Berarti dia juga pencipta. Berarti dia merancang, dia menciptakan. Bahkan kalau saudara tahu, mungkin ada orang lain memandang dia cuma menciptakan, dia cuma merancang. Namun Tuhan kita pun berbeda. Dia merancang, dia menciptakan. Bahkan kita buat salah pun, dia berusaha memperbaiki hidup saudara dan saya. Saudara ingat, ada dua penjahat, betul kan? Dua-dua penjahat yang disalib di sebelah Yesus. Yang satu menghina Yesus, turunkanlah, selamatkanlah dirimu. Namun yang satu ngomong seperti ini. Hai kamu, jangan seperti itu. Jangan sampai beban dosa kita lebih berat. Terus dia ngomong sama Yesus. Berarti yang pertama, yang orang penjahat ini sadar akan dosanya, dia tegur temannya pertama. Setelah itu yang kedua apa? Saudara, dia bilang sama Yesus, ingatlah aku supaya aku bersama dengan engkau. Yang ketiga, Yesus respon, engkau sudah bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara perhatikan, dua penjahat. Mungkin kekejiannya sama, kejahatannya kurang lebih lah. Kesempatannya sama enggak bersama-sama dengan Yesus? Satu garis bersama Yesus. Namun perbedaannya apa? Yang satu meresponnya dengan benar. 4 jenis tanah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tanah berbatu, semak duri, pinggir jalan sampai tanah yang subur. 4-4 ditabur benih semua. Ada kesempatan yang sama. Namun perbedaannya apa? Setiap kita mungkin bisa punya masa lalu. Namun kita diberikan kesempatan yang sama. Namun seringkali kita membuang kesempatan itu. Pada hari ini kita belajar supaya kita menjadi orang Kristen yang respon yang benar. Katakan amin. Kita buka firman Tuhan. Kejadian 2 ayat 9. Kita baca bersama-sama. Kejadian 2 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Stop. Berarti Tuhan tumbuhkan berbagai jenis pohon. Dia merancang, dia menciptakan. Katakan amin. Terus habis itu katakan apa? Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Itu perhatikan, ada pohon kehidupan. Sesuatu yang ditaruh di tengah sama Tuhan berarti punya tujuan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati menjadi pusat berarti ada tujuan Bapak Ibu. Semua ada tujuannya, semua ada maksud. Tidak ada sesuatu yang ditulis dengan kebetulan. Semuanya diatur oleh Tuhan. Semuanya dibuat baik, semuanya dibuat turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terus dikatakan apa? Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang
jahat. Berarti di tengah-tengah itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, ada juga pohon kehidupan. Adam dan Hawa makan yang mana Bapak Ibu? Pohon pengetahuan baik dan jahat. Oke, kita lanjut dulu. Kejadian 3 ayat 22. Berarti di tengah-tengah ada dua pohon. Kejadian 3 ayat 22. Kita baca bersama-sama. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Bukan sama. Seperti, bukan sama. Oke. Seperti berarti ada unsur salah satu yang diambil. Oke. Kita tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang janganlah sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk... Berarti buah pengetahuan baik dan jahat hanya memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oke? Namun saudara bisa melihat buah pohon kehidupan memberikan buah kehidupan untuk kita hidup selama-lamanya. Adam dan Hawa tidak makan buah pohon kehidupan. Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ayat selanjutnya, ayat 23. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, diusir. Terus ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Berarti manusia dihalau untuk masuk dalam pohon kehidupan. Terus pohon kehidupan dijaga. Oke, terus kita lihat Wahyu 2 ayat 7. Oke, Tuhan menciptakan ada pohon kehidupan. Tuhan menciptakan ada buah pengetahuan baik dan jahat. Adam dan Hawa dikatakan tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, namun mereka makan. Oke, setelah mereka makan, mereka diusir keluar. Tuhan jaga jalan ke buah pohon kehidupan tersebut. Kita lihat Wahyu 2 ayat 7. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada... Stop dulu. Saudara perhatikan. Ayat ini bicara sangat keras. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Saya percaya firman Tuhan berkata apa? Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Namun iman yang kita dengarkan dan kita lakukan, berarti firman itu kita dengarkan bukan cuma dengan telinga kita, namun telinga, mata, hati, batin saudara, hati nurani saudara tergerak untuk melaksanakan perintah tersebut. Sehingga ada fondasi yang ditaruh lebih dalam, bukan cuma di atas pasir, namun taruh di dalam batu, di dalam kedalaman batu tersebut. Sehingga saudara punya pengenalan akan firman, bukan hanya di atas, hanya di surface, hanya di permukaan, namun saudara dalam bersama Tuhan. Berarti kalau kita melihat di sini, ini bukan cuma sekedar pendengaran jasmaninya, namun pendengaran spiritualnya saudara. Terus kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman. Berarti Adam dan Hawa tidak pernah makan buah pohon kehidupan. Namun saudara dan saya punya kesempatan untuk makan buah pohon kehidupan. Supaya saudara dan saya bisa hidup selama-lamanya. Jika saudara dan saya menang. Makanya saudara perhatikan, coba kita buka ayat lagi. Ibrani 5 ayat 14. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yesus datang ke dunia. Oke, dia lahir, dia mati, dia taat sampai mati, dia bangkit. Supaya membuat saudara dan saya terbebas dari dosa. Buah pengetahuan baik dan jahat hanya memberikan pengetahuan baik dan jahat. Namun firman Tuhan, kata Paulus berbicara apa? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang untuk membedakan yang baik daripada yang the power of discernment. Berarti sesuatu untuk membedakan supaya saya tidak mengambil keputusan yang jahat, saya tidak melakukan sesuatu yang jahat. Berarti ketika Yesus datang dia katakan apa? Akulah roti hidup. Barang siapa makan roti ini, ia tidak akan lapar lagi. Roti itu adalah bicara unleavened bread. Atau bicara roti tidak beragi. Apa artinya? Struktur roti tidak beragi adalah lebih keras
daripada roti pada umumnya yang memakai ragi atau memakai pelembut dan segala macam. Berarti waktu kita makan firman Allah, saudara makan makanan yang keras. Sehingga saudara punya kesempatan membedakan mana yang baik dan yang jahat. Karena saudara ada Yesus. Barang siapa tinggal dalam aku, ia akan berbuah banyak. Barang siapa tinggal dalam firmanku, mintalah apa saja, maka engkau akan menerimanya. Berarti Adam dan Hawa bisa punya pengetahuan baik dan jahat. Namun saudara dan saya punya Yesus. Saudara makan firman Allah. Saudara bukan cuma punya pengetahuan, namun saudara punya kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga saudara dan saya punya potensi di akhir kehidupan kita untuk makan buah dari pohon kehidupan supaya saudara dan saya menjadi pemenang. Kita lihat beberapa poin aplikasi. Amsal 3 ayat 16. Sederhana fondasinya. Oke, 1, 2, 3. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan pasti saudara pikir, Pak Pendeta salah ayat. Ini ayat favorit pendeta untuk ibadah apa? Ulang tahun. Dan ayat emas jemaat setiap ulang tahun dapat ayat ini. Haleluya. Rahasia pendeta kebuka kan? Semua ayatnya sama ternyata. Tapi sabar dulu. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanan, tangan kirinya kekayaan dan saya mau tanya saudara. Saudara umur panjang. Saudara kaya. Saudara dihormati di luar. Namun tidak bahagia. Menikmati hidup atau enggak? Halo? Gak nikmati. Kaya. Dihormati. Umur panjang. Namun setiap hari di rumah cekcok, tidak ada keharmonisan. Saudara ribut ketemu anak semua. Tidak ada faedahnya. Ayat selanjutnya ditampilkan. Amsal 3 ayat 17. Firman itu konsisten Bapak Ibu. Ayat selanjutnya. Amsal 3 ayat 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera. Ternyata di atas kekayaan dan kehormatan. Di atas umur panjang adalah kebahagiaan. Saudara bisa punya kaya. Saudara bisa dihormati. Saudara bisa umur panjang. Saudara puji Tuhan, saudara sehat. Namun kalau saudara gak punya kebahagiaan, keharmonisan, semuanya sia-sia. Makanya ketika Yesus berkhotbah di bukit, the Beatitudes, dia katakan apa? Berbahagialah orang yang lemah lembut karena dia akan memiliki bumi. Perintah Tuhan untuk saudara dan saya apa? Menguasai apa yang di bumi. Memiliki bumi bicara orang yang lemah lembut. Lemah lembut bicara praos. Praos bicara bukan orang yang sok tahu. Lemah lembut bicara orang yang saya tahu, saya punya pengalaman, namun saya tetap andalkan Tuhan. Makanya firman Tuhan luar biasa. Amsal 13 ayat 13. Barang siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Barang siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Kita lihat ayat 18. Terus sekarang apa Pak? Habis kita sudah bahagia, kita umur panjang, kita mungkin dicukupi berkatinya, kita dihormati. Apa? Ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang berpegang padanya akan disebut. Ternyata bukan kita cuma berbahagia. Poin saya yang pertama sederhana. Saudara dan saya adalah pohon kehidupan. Berarti orang yang berpegang kepada saudara akan menjadi bahagia. Berarti saudara pun menjadi berkat. Percuma kita punya kekayaan, percuma kita punya kehormatan, percuma kita punya umur panjang, percuma kita bisa menikmati hidup kita. Namun pada akhirnya kita tidak punya tujuan. Namun waktu saudara bisa menjadi berkat bagi orang lain, pohon kehidupan, barang siapa berpegang kepadanya, ia akan berbahagia. Barang siapa berpegang kepadanya, ia akan berbahagia. Berarti waktu itu saudara menjadi dampak kekristenan saudara. Mazmur 1 ayat yang pertama. Ini firman Tuhan indah sekali. Mazmur 1 ayat yang pertama. Mazmur 1 ayat yang pertama. Saya bacakan untuk saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini orang berbahagia. Di atas kekayaan. Di atas kehormatan.
Di atas umur panjang. Ini orang yang berbahagia. Adalah orang yang tidak hidup dalam kumpulan pencemooh. Orang yang tidak hidup dalam dosa. Ayat yang kedua. Terus. Tetapi yang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan. Berarti kesukaannya bukanlah dunia. Namun saya cinta firman Allah. Amin. Waktu saya cinta firman Allah, saya renungkan itu siang dan malam. Memberikan saya kekuatan bahwa saya sadar hidup saya bukan cuma untuk kebahagiaan saya. Namun orang yang berpegang kepada saya walaupun dalam kondisi apapun, saya tetap bisa menjadi berkat bagi hidup orang lain. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada. Perhatikan, buah itu ada musimnya. Ada orang musimnya diberkati, ada mungkin musimmu belum diberkati. Jangan iri. Berkatnya orang masing-masing, amin. Peperangannya orang masing-masing. Saudara gak bisa ngomong peperanganku lebih besar daripada peperangan orang lain. Saudara membuat diri saudara gelisah. Dengan saudara mendengarkan apa kata orang. Karena kata firman engkau harus bisa membedakan. Mau peperanganmu atau peperangan yang belum terjadi. Kamu tidak boleh gelisah. Percayalah kepada Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Terus dikatakan apa? Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu. Artinya apa? Walaupun bukan musimnya saya, walaupun musimnya dia, walaupun musimnya mereka, bukan musimnya kita, musimnya berbeda-beda, namun saudara harus pegang bahwa daun kita tidak boleh layu. Artinya apa? Berkatnya masing-masing, musimnya masing-masing. Namun walaupun berbeda, daun saya nggak boleh layu. Artinya apa? Diberkati atau belum diberkati? Menerima atau belum diterima, saya tetap tegak berdiri. Karena firman mengakhiri hidup saya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Namun dia sedang sabar terhadap kita. Menanti kita berbalik dan bertobat. Belum ada musimnya, tidak apa-apa. Namun daun saya tidak pernah layu. Karena saya tidak gelisah, saya tetap dekat dengan Tuhan. Terus dikatakan apa? Dan apa saja yang diperbuatnya? Ternyata keberhasilan bukan dasar daripada musim buah. Amin. Keberhasilan adalah dasar. Saudara tidak pernah kendor. Amin. Saudara tidak pernah layu. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang kedua, kita lihat. Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Kita baca dulu sama-sama. 1, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang. Itu mata Tuhan. Baik, Tuhan mengawasi setiap kita. Pendeta gak bisa awasi saudara. Istri, suami, anak tidak bisa awasi saudara 24 jam. Namun Tuhan mengawasi kita. Makanya butuh takut akan Tuhan. Terus ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan. Tapi lidah curang melukai hati. Poin yang kedua. Mulutmu penyambung kehidupan. Mulutmu perkatakan berkat, ada kuasa berkat. Mulutmu perkatakan mujizat, ada kuasa mujizat. Walaupun itu belum terjadi. Mulutmu perkatakan kutuk, kuasa kutuk terjadi. Mulutmu perkatakan hari ini keluh kesah. Mulutmu perkatakan hari ini menjelekkan orang. Mulutmu hari ini menghancurkan orang. Kehancuran bisa terjadi. Karena sesuatu belum itu terjadi namun engkau sudah percaya. Berarti engkau sudah mundur satu langkah. Makanya firman Tuhan berkata kegelisahan adalah produk daripada pendengaran yang salah. Pendengaran bukan peperanganmu. Deru perang, rumor perang engkau dengarkan. Makanya firman Tuhan katakan percayalah kepada Yesus. Dan janganlah gelisah hatimu. Kita lihat ayat yang lain lagi. Amsal 20 ayat 18. Amsal 20 ayat 18. Hati-hati jaga mulut hari ini. Hati-hati jaga apa yang mau dipikirkan. Karena waktu kita ngomong bukan cuma orang lain mendengar. Apa yang kita omongkan pertama kali yang mendengar ada diri kita sendiri. Waktu kita melemahkan orang lain, iman kita sudah lemah terlebih dulu. Namun waktu kita menguatkan orang lain, ternyata iman kita yang menjadi kuat terlebih dulu. Amsal 20 ayat 18. Rancangan terlaksana oleh, ada pertimbangan. Sebab itu berperangga dengan
Harus ada siasat, ada strateginya. Gak boleh sembrono, harus ada ketenangannya. Terus ayat 19, ini luar biasa. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu jangan engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ada masalah jangan cerita ke teman, cerita ke Yesus. Amin. Makanya percayalah kepada Yesus, janganlah gelisah hatimu. Kamu percaya pada teman, hati kamu gelisah. Dia bilang tidak cerita, tahun depan dia cerita. Tidak akan pernah selesai. Makanya dikatakan apa? Siapa mengumpat, membuka rahasia. Mulut yang mulutmu menyambung kehidupan. Kalau engkau perkatakan berkat ada kekuatan, engkau membuka rahasia sorga. Namun engkau mengumpat, engkau membuka rahasia neraka datang dalam hidupmu. Ayat selanjutnya, Amsal 21 ayat 19. Saya minta bapak-bapak yang baca. Amsal 21 ayat 19. 19 dulu. Oke, bapak-bapak yang baca. 1, 2, 3, silakan. Daripada gak berani ngomongnya. Takut gak dikasih makan, gak dikasih pulang. Satu ayat lagi deh. Amsal 21 ayat 9. Bapak-bapak juga yang baca. Supaya bapak jaga mulut, namun ada impartasi ke istri. Kita baca sama-sama. Satu, bapak-bapak, 1, 2, 3. Daripada suka, waduh, saudara bilang, khotbahku dikhotbahkan. Soto rumah itu rooftop. Jadi ibu-ibu siap-siap ya kalau bertengkar, bapaknya akan tidur di rooftop. Haleluya. Namun lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan orang yang suka bertengkar. Jadi bapak siapkan saja. Kamu bisa beli rumah, kamu bisa membiayai semua, namun kalau bertengkar kamu tinggal di padang gurun. Kamu tinggal di soto rumah. Gitu. Artinya apa? Rumah harus ada damai. Karena mulutmu penyambung kehidupan. Kenapa? Damai Yesus itu di Getsemani, damai Yesus di Golgota, damai Yesus itu setelah dia bangkit. Waktu di Getsemani, ya, Markus itu dipotong telinganya oleh Petrus. Yesus ngomong, sarungkan pedangmu. Namun Yesus ambil, dia berdamai, dia bawa damai. Oke, Getsemani, kepribadian, dia bawa damai. Golgota, Yesus ngomong apa? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia minta pengampunan, dia mau ada kedamaian. Dia bangkit, saudara. Setelah dia ketemu Maria Magdalena, dia ketemu para murid. Dia katakan apa? Damai sejahtera Tuhan beserta engkau. 2-3 kali diulang-ulangi. Berarti kedamaian yang dibawa Yesus adalah kedamaian yang konsisten. Baik dalam Getsemani, dalam kepribadiannya dia bawa damai. Kita hari ini mungkin kedamaian kita cuma di Getsemani. Kalau kita buat salah, kita mau berdamai. Namun Yesus berbeda, di Golgota pun banyak orang buat salah, dia tetap mau berdamai. Dalam sisi Getsemani yang buat salah Petrus, namun tapi Yesus mau berdamai. Golgota apa? Dikatakan tetap Yesus yang membawa damai. Artinya apa? Kalau kita buat salah, kita tetap harus berdamai. Orang buat salah kepada kita tetap harus berdamai. Namun di akhirnya setelah dia bangkit, dia bilang damai setelah bagi kamu. Terus dia katakan lagi, aku menghembusi engkau dengan Roh Kudus, maka dosa orang yang engkau ampuni, maka dosanya akan diampuni. Artinya apa? Dia tetap membawa damai. Amin. Mulutmu harus penuh damai. Yang terakhir, Wahyu 22 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Itu firman Allah. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, berarti tidak boleh ditambahkan, oke? Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini, ayat 20. Oke? Ayat 19. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan jika seseorang mengurangkan sesuatu dari perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus yang seperti yang tertulis dalam kitab ini. Kita tambahkan, kita terima malapetaka. Kita kurangkan, kita nggak dapat pohon kehidupan. Ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya berfirman, ya,
Aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Poin yang terakhir. Jangan mengurangi dan menambah apa yang difirmankan Tuhan. Kalau kita kurangi dan kita tambah, karena kepentingan kita berurusan bukan dengan pendeta dan gereja. Kita berurusan dengan Tuhan. Waktu kita menambah sesuatu menjadi sebuah bahaya karena malapetaka bisa terjadi. Makanya firman Tuhan berkata apa? Jika seorang menyesatkan anak-anak ini, dia tambahkan sesuatu yang salah, hendaklah rantai diikat di lehernya dan dibuang ke laut paling dalam. Janganlah mengurangi karena setiap firman itu akan digenapi. Artinya tugas saudara dan saya hari ini supaya kita makan buah pohon kehidupan dan kita menang. Supaya kita taat akan firman Allah. Jangan tambahkan, jangan kurangi. 1 Samuel 15 ayat 17. Saudara tahu Saul ya? Saul kenapa ditolak sebagai raja? Ada alasannya. Tuhan itu bukan Tuhan yang sembarangan. Dia mengurapi, bukan dia asal ambil. Karena sesuatu yang sangat berbahaya, sangat signifikan, sangat krusial yang terjadi dalam pilihan Saul. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tidak ada yang kebetulan, serupa dan segambar. Kenapa diusir tidak boleh makan buah pohon kehidupan? Karena sesuatu yang sangat krusial yang mereka lawan. Karena ketidaktaatan. Kenapa? Mengurangi dan menambah firman itu adalah musuh Allah. Oke, kita lihat 1 Samuel 15 ayat 17. Supaya saudara paham benar-benar poin yang nomor 3. Poin yang pertama, saudara dan saya adalah pohon kehidupan. Poin yang kedua, mulutmu adalah penyambung kehidupan. Mulut saudara adalah penyambung kehidupan. Ingat baik-baik, apa yang saudara perkatakan adalah perkataan kehidupan. Yang ketiga, jangan tambahkan dan mengurangi apa yang difirmankan Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 17, saya baca saja dengan cepat. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri telah menjadi kepala atas suku-suku Israel. Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Berarti Tuhan yang angkat. Oke? Saudara dan saya Tuhan yang angkat. Kita jatuh dalam lumpur, Tuhan yang tolong kita. Terus, ayat 18. Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Berarti ada firmannya, pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah mereka sampai engkau membinasakan mereka. Firman itu adalah tumpas semuanya dengan tuntas. Yang terjadi kejatuhan orang Kristen adalah kompromi. Karena kita tidak taat dengan tuntas. Pengampunan yang tidak tuntas akan memunculkan akar pahit yang akan muncul 2-3 tahun lagi. Hari ini saudara bisa bilang mengampuni, namun saudara tidak mengampuni dengan tuntas, 2-3 tahun lagi saudara akan kepahitan. Kenapa? Firman Tuhan berkata apa? Janganlah seorang pun menjauhkan diri daripada kasih karunia Allah. Supaya dia tidak muncul akar pahit yang menimbulkan kecemaran dan kerusuhan. Dosa yang kita simpan begitu lama dalam hidup kita dan kita kompromi, namun kita datang ke gereja, bukan saya bilang gereja adalah tempat orang suci, namun kita tidak membuat pemberesan di hadapan Tuhan, akan membuat sesuatu bom waktu dalam hidup kita yang lebih besar. Makanya setan ketika rumah sudah bersih, dia ajak 7 setan lain lebih banyak. Terus, ya, perintahnya adalah tuntas. Oke. Ayat 19, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Tuhan bilang tuntaskan, tumpaskan semuanya. Namun Saul melawan, dia ambil sebagiannya. Terus ayat 20, lalu kata Saul kepada Samuel, ini berbahaya. Orang yang tidak taat akan menjadi orang yang suka ngeyel. Orang yang tidak taat akan menjadi orang yang suka melawan Tuhan. Orang yang tidak taat akan menjadi orang yang suka excuse sama Tuhan. Orang yang tidak taat adalah menjadi orang yang suka beri alasan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti yang telah disuruh Tuhan kepada aku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tapi orang Amalek itu tetap sendiri telah kutumpas. Hati-hati loh. Kalau kita tidak belajar taat dan mengurangi dan menambah, kita menjadi musuh Tuhan. Iblis adalah bapa segala pendusta. Jaga hatimu supaya iblis gak masuk. Kalau iblis masuk, kamu akan lawan Tuhan dengan pembenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran, tidak usah dibenarkan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang mutlak. Terus ayat 22. Ayat 21. Tetapi rakyat
mengambil dari jalan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Wah, ini lebih jahat lagi. Udah lawan Tuhan, udah ngeyel, dia pikir dia berubah. Ini kan buat untuk Tuhan. Kamu simpan dosa, kamu pohon kehidupan. Saya udah pelayanan Tuhan, kok saya gak diberkati? No, bereskan. Amin, bereskan. Terus ayat 22. Tetapi jawab Samuel, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Bukan korbannya. Karena korban yang dihasilkan dari alasan. Tuhan tidak bisa ditoleransi dengan pemberian kita. Tuhan mau hidup dan hati yang taat. Amin. Terus ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, penyembahan berhala. Dan kedekilan adalah hati yang kotor. Sesuatu yang tidak dibersihkan dengan benar. Adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Baca sama-sama, 1, 2, 3, alasannya. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Belajar hari ini taat yuk. Jangan tambahkan dan kurangi. Berusaha, berupaya. Bergumul, setiap orang bergumul. Namun engkau menang, engkau adalah pemilik pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2 dan 3. Nanti setelah ini gambarnya boleh disiapkan ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di tengah-tengah jalan kota itu. Yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Ada pohon-pohon kehidupan. Yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan. Tapi setiap bulan dia berbuah. Namun berbuah 12 kali. Berarti ada musimnya tetap kan? Ada waktunya. Sering. Namun bukan selalu karena buah. Oke. Terus. Dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Dan daunnya tidak pernah layu. Amin. Buah ada musimnya. Daun tidak boleh layu. Artinya apa? Saya mungkin dalam kondisi yang biasa-biasa aja. Saya dalam kondisi mungkin yang tidak baik. Namun perhatikan baik-baik. Dan daun-daun dari pohon itu dipakai untuk menyembuhkan. Berarti hari ini dalam kondisi yang tidak baik dalam hidupmu. Engkau tetap bisa menjadi berkat dan menjadi mujizat bagi orang lain. Ayat 3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Gak ada kutuk. Gak ada kedekilan hati. Adanya ketulusan, kesucian, kekudusan, kemurnian. Sama-sama. 1, 2, 3. Takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah ke. Berarti jalannya itu seperti pohon. Ada takhta Tuhan. Tolong ditampilkan gambarnya. Wahyu 22 ayat 2 dan 3. Ketika kita visualisasikan akan menjadi gambar seperti ini. Perhatikan baik-baik. Berarti kalau kita pohon kehidupan. Kita ditanam di tepi aliran sungai. Amin. Engkau merenungkan firman siang dan malam. Ada buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu. Engkau menjauhkan kumpulan pencemooh dan orang fasik. Ternyata engkau itu membawa orang dalam perjalanan menuju takhta Tuhan. Waktu engkau membawa orang dalam perjalanan takhta Tuhan, mungkin orang itu menjadi lemah. Dan bangsa-bangsa menjadi lemah. Namun buah mungkin ada musimnya. Namun daun itu tetap menyembuhkan mereka dan membawa mereka beribadah kepada Tuhan. Ini luar biasa. Hatimu juga adalah takhta Tuhan. Bagaimana engkau bisa membawa hidupmu pada takhta Tuhan? Sadar hidupmu adalah pohon kehidupan. Bahwa engkau harus dialiri oleh firman Allah. Buah berkat ada musimnya. Namun daun saya tidak boleh layu. Selain itu saya bawa orang-orang kepada takhta Tuhan. Saya bawa orang ketemu Tuhan. Dalam proses ada yang sakit. Ada yang punya masalah. Namun orang yang berpegang kepada engkau. Dia akan berbahagia. Bukan cuma memiliki berkat sendiri. Namun saudara akan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Amin. Roma 8 ayat 28 saya undang PAW
maju ke depan. Firman saya sudah selesai. Saya percaya gak ada yang kebetulan. Ini rahasia yang terbesar. Ternyata yang membawa orang kepada takhta Tuhan itu bukan cuma pendeta, namun saudara dan saya. Amin. Tugas kita bawa orang pada takhta Tuhan. Bagaimana? Saudara diperlengkapi dengan firman Allah. Saudara ada pohon kehidupannya Tuhan. Saudara pohon kehidupannya Tuhan. Saudara jadi pohon kehidupan. Mulutmu menyambung kehidupan. Dan yang terakhir, apa yang difirmankan? Jangan kurangi untuk kepentinganmu. Jangan ditambahkan untuk kelemahanmu. Lakukan seupaya mungkin. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Roma 8 ayat 28 kita baca sama-sama. Ayat 28 terlebih dulu. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Ini ayat emas kita semua. Kita percaya Tuhan turut bekerja. Namun seringkali kita hanya suruh Tuhan yang bekerja. Namun perhatikan baik-baik, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. He make all things work together. Sesuatu yang tidak engkau mengerti, Dia buat menjadi mengerti dan menjadi berkat. Kenapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Namun kita harus merenungkan bagaimana supaya Tuhan bisa bekerja dan kita mengerti pekerjaan Tuhan. Sehingga waktu kita membaca ayat ini bukan soal waktu kita dalam masalah, kita percaya Tuhan turut bekerja. No. Namun kita menjadi rekan sekerja Allah, bekerja bersama-sama, dan kita bisa menikmati walaupun dalam kesulitan, step by step. Setiap dalam proses, step by step. Kita maju step by step, bahwa Tuhan turut bekerja. 1, kita lihat ayat 27. Baru saudara sadar Tuhan bekerja. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa untuk orang-orang, ternyata hati yang meminta Tuhan menyelidiki, itulah hati yang menyadari Tuhan bekerja. Kalau saudara cuma meminta kepada Tuhan untuk bekerja menyelesaikan masalahmu, walaupun Tuhan sudah bekerja, saudara tidak akan pernah sadar bahwa Tuhan sudah bekerja. Namun hari ini jika saudara datang kepada Tuhan, bukan meminta apa-apa, tapi minta Tuhan selidiki hati saya, koreksi hati saya Tuhan, supaya saya tahu saya akan menjadi pohon kehidupan, buahnya ada musimnya, peperangannya masing-masing, namun daun saya tidak pernah layu, akhirnya saya tetap menjadi berkat, saya tetap berdoa bagi musuh saya. Disitulah saudara sadar bahwa Tuhan tetap bekerja. Mari bangkit berdiri, tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Ambil waktu sini kita berdoa. Saudara adalah pohon kehidupan. Engkau adalah pohon kehidupan ya Tuhan. Musim ada buahnya. Daunnya tidak boleh layu. Minta Tuhan selidiki hatimu. Minta Tuhan selidiki hatimu. Minta Tuhan selidiki hatimu. Supaya saudara tahu Tuhan bekerja. Mulutmu penyambung kehidupan. Dan ingat, jangan mengurangi dan menambahkan. Taati firman Allah. Kau yang maha tahu. Amin. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan dengan hatimu, selidiki aku. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu? Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau minta Tuhan selidiki hatimu. Dan Dia akan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan menilai hidupku, tidak ada yang tersembunyi. Setiap rahasia akan dibuka dan diberikan. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ini doa kami Tuhan. Ku berjuang sampai akhir, sampai menang.
engkau makan buah dari pohon kehidupan. Kau dapati aku tenang setia. Mari angkat pujian dan sembah ini sebagai bentuk koreksi hatimu. Kasih Yesus. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. kami mau berjuang Berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. kami berjuang Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Nyanyikan dengan hatimu dan doamu kepada Tuhan. Telah kulihat Kebaikan Tuhan. kebaikanmu yang Tak pernah habis di hidup. Nyanyikan dengan imanmu, deklarasikan imanmu. berjuang Sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. sekali lagi dengan sungguh-sungguh telah kulihat. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang hari ini kami dengar Tuhan. Tidak hanya Tuhan kami mendengar hal-hal yang buruk di luar sana. Tetapi hari ini Tuhan kami mau fokuskan pendengaran kami kepada firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu itu bagai air di hidup kami. Yang akan memberikan satu kehidupan, yang akan menguatkan kami, yang akan menumbuhkan iman kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami yang ada di tempat ini, yang telah menerima firman-Mu, mampu menjadi pohon kehidupan itu sendiri Tuhan. Dan kami mampu Tuhan memberikan berkat, memberikan satu ucapan yang baik, memberikan firman menguatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga bukan hanya buah kami Tuhan yang mereka dapat rasakan, tetapi daun-daun kami juga melalui perkataan kami, melalui doa kami, melalui kesaksian kami, melalui kelakuan hidup kami dapat memberkati Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu tetap di dalam hati kami dan Kau yang menjaga kami.
supaya kami tetap bisa menjadi seorang yang tetap teguh. Pada akhirnya Tuhan, Engkau menetapkan kami sebagai pemenang-pemenang-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dan menjadikan mereka berdampak Tuhan. Buat setiap hamba Tuhan, gereja, rumah tangga bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian untuk gereja kami Tuhan. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang menerimanya Tuhan. Karena kami percaya kami telah memberi dengan hati yang sukarela. Dengan hati yang tulus. Dengan hati yang sukacita. Kami memberi dengan iman kami Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, balaslah kerana hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Jaga mereka Tuhan beserta keluarga, kesehatan, anak cucu mereka hingga semua pekerjaan mereka Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat adalah satu hal yang pasti. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus. Yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Dia telah naik ke surga. Menyediakan rumah bagi kita dan akan datang kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur. Menginsyafkan kita dari dosa. Memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadikan kita semua saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan, katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari bersama-sama kita doa. Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu saudaraku semuanya. Puji Tuhan. Hanya Engkau dalam hatiku yang memberikanku damai. Tiada kasih yang ada di dunia seperti kasih yang Kau berikan. Jiwa kami memuji, maka jiwaku pun